Kok namanya Budiman? Apa Pak? Mungkin bisa disampaikan Samsat Budiman. Yeah. Samsat Budiman itu singkatan dari Samsat Badan Usaha Digital Mandiri. Oh, Saya yakin masyarakat di desa kalau misalkan bisa mendapatkan layanan bayar samsat lebih dekat, lebih cepat, saya yakin mereka akan merasa terbantu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketemu lagi dengan Dr. Endha di Endha Podcast. Bincang singkat bermanfaat. Luar biasa. Selamat malam semuanya, sahabat saya Endha Podcast dimanapun berada. Malam hari ini ya kita akan bincang singkat ya dengan tamu kita yang luar biasa ya. Hari ini, malam ini ada 3 tamu. Wah. Dan harapannya nanti rekan-rekan ya dimanapun berada, terkhusus di wilayah Banyumas. Ya, kita ada tamu yang pertama adalah Mbak Riza. Nah, Riza ini dari Kasih ini ya, PKB UPPD atau Samsat Banyumas. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Ya, selamat datang di pertama ini ya, Pak. Ya, di NH Podcast ya. Yang kedua tamu kita yang luar biasa, beliau Mas B dari Bank Jateng. Ya, selamat malam Mas B ya. Dan yang kedua beliau Mas Rusito ya Mas ya. Ya. Mas Rusito, beliau dari perwakilan BUMDes, Mas ya. BUMDes Mitra Sejahtera Sikapat. BUMDes Mitra Sejahtera Sikapat ya. Oke, baiklah. Jadi malam hari ini ya kita akan bincang singkat ya seputar tentunya tadi perwakilan tamu kita dari Samsat ya, dari Bank Jateng ya, dan dari BUMDes ya, Mitra Sejahtera Sikapat itu Batu Raden ya Mas ya? Kecamatan Sumbang, Mas. Oh masih Sumbang ya? Masih Sumbang ya. Kalau ini Batu Raden ya, tetangganya ya. Luar biasa ya. Kita pertama mungkin ya Mbak Riza dulu ya, the first ladies. Nah gitu ya. Kita ini kan terkait dengan apa? Samsat Budiman. Ya, podcast Samsat Budiman ya. Kok namanya Budiman? Apa Pak? Mungkin bisa disampaikan Samsat Budiman. Ya. Samsat Budiman itu singkatan dari Samsat Badan Usaha Digital Mandiri. Oh, ada singkatannya. Badan Usaha Digital Mandiri disingkat Samsat Budiman. Samsat Budiman. Samsat Ini Budiman. ini brandingnya ya. Ya. Udah lama ini, Mbak? Sudah dari tahun 2022. Oh iya, belum lama berarti ini ya. Ya, Lumayan lah ya. lumayan. Sejak Covid ada inspirasi ini ya. Samsat ini tempat pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan yang dilakukan oleh badan usaha gitu. Jadi aplikasinya itu berbasis web. Ya. Untuk proses pembayarannya itu mulai dari pendaftaran, kemudian pembayaran, pengesahan dan cetak pengesahan maupun ETP PKP-nya itu selesai di Samsat Budiman dan udah nggak perlu lagi ke Samsat. Ini memudahkan masyarakat ya, Mbak ya. Betul. Ya, jadi latar belakang atau tujuan Samsat Budiman artinya itu juga di seluruh Jawa apa di Indonesia malah, atau terserah daerah mengembangkan masing-masing. Kalau Samsat Budiman itu ada di Jawa Tengah saja. Oh, di Jawa Di Jawa Tengah. Tengah. Nggak hanya di Banyumas. Enggak Saya pikir Samsat Budiman apa namanya ini hanya brandingnya di Banyumas, ternyata se-Jawa Tengah. Se-Jawa Tengah. Oke. Karena luasnya wilayah kerja di Jawa Tengah itu, di Jawa Tengah kan ada 35 kabupaten kota, Iya. kemudian ada 575 kecamatan ya, ada 7.000 lebih desa, itu kan titik layanannya hanya sekitar 223 titik layanan Samsat. Oke. Jadi kalau untuk menjangkau sampai 7.000 lebih desa itu kan masih sangat kurang, jadi dibutuhkan untuk perluasan titik layanan. Nah, kalau di Kabupaten Banyumas sendiri kan ada
27 kecamatan ya Om. 27 kecamatan. Oh, terus iya. 301 desa, Hmm. 30 kelurahan. Hmm. Nah, itu jumlah titik layanan Samsatnya itu hanya 11. Hmm. 11. Nah, ini kan karena jumlahnya hanya 11 itu belum bisa optimal melayani sampai ke Iya, ke seluruh daerah. desa-desa Iya. atau pelosok. Gitu. Jadi itu latar belakangnya Latar dan belakang. artinya memang tujuannya untuk memudahkan masyarakat Betul. membayar pajak, Betul, mendekatkan pelayanan ke masyarakat. jemput bulan ya bisnisnya. Hubungannya dengan bank ini ya. Nanti Ya. hubungannya ada terkait sama bank juga. Ya, dan juga dengan Pembayarannya. BUMDes ya. Iya. Tapi terkait tadi kan luas sekali ya. Artinya kalau ini kita bicara Banyumas dulu ya. Banyumas saja kan? Ya, Karena memang ini Banyumas saja. layanan untuk Banyumas gitu ya. Terkait dengan apa namanya? Salah satu mungkin banyak ya, mungkin kok saya yakin keunggulannya banyak ya di dalam Samsat Budiman yang diluncurkan tahun 2002 ini ya. Apa keunggulannya, Pak? Keunggulannya itu yang pertama akuntabel. Ya, Akuntabel. Jadi karena pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Budiman itu diterimanya bukan oleh petugas Bapenda atau UPPD Kabupaten Banyumas, tapi oleh petugas dari Samsat Budiman itu sendiri. Jadi misalkan dari BUMDes ya berarti dari petugas BUMDes gitu. Dan bukti pembayarannya itu baru akan keluar jika uang pembayarannya itu sudah tertransfer ke RKUD, rekening kas daerah. Jadi nanti saldo deposit laku pandainya itu akan terpotong dan tertransfer ke RKUD, baru nanti muncul bukti pembayarannya. Dan untuk penetapan pajak kendaraan bermotornya sendiri itu dapat dipertanggungjawabkan karena dia itu penetapannya otomatis by system dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, tidak dilakukan manual. Jadi penetapannya itu tidak manual oleh petugasnya, tapi otomatis by system mengikuti aturan yang berlaku. Kemudian selain akuntabel, dia juga one stop service. Jadi tadi sudah saya jelaskan kalau untuk prosesnya itu dari mulai pendaftaran, kemudian pembayaran sampai pengesahan dan cetak bukti pengesahan maupun ETP-PKP itu selesai di tempat, dan di satu tempat itu bisa melakukan berbagai transaksi yang nanti mungkin bisa dijelaskan sama Bang Jateng terkait dengan laku pandai. Kemudian keunggulan lainnya selain fleksibel itu juga fleksibel. Fleksibel itu dari sisi waktu pelayanan. Kalau di Samsat itu kan jam pelayanannya baku ya. Misalnya Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam 15.00 gitu. Hari Jumat jam 8 sampai jam 14, hari Sabtu jam 8 sampai jam 12. Nah, kalau di Samsat Budiman itu bebas, mau buka dari pagi sampai malam, mau buka 7 hari kerja, atau mau buka dari pagi sampai pagi lagi. Itu 24 jam ya. 24 jam. Nah, itu fleksibel gitu. Yang keempat dan yang keempat itu untuk memudahkan ya, betul. Jadi pemberdayaan masyarakat. Samsat Budiman ini kan tadi melibatkan badan usaha berbagai ini. Jadi pemberdayaan masyarakat, jadi langsung menyentuh ke masyarakat itu sendiri. Jadi lebih dekat dengan masyarakat. Oke, ya, baik. Terima kasih Mbak Riza. Riza Uzun nih namanya. Oke, tadi disinggung ya terkait dengan cara pembayaran ya. Pasti ada pihak ketiga istilahnya ya untuk membantu pembayaran. Nah, ini Bang Jateng ini perannya Mas. Mungkin bisa disampaikan Mas. Jadi perannya Bang Jateng ya Om. Yang pertama itu menyediakan sistem dan fasilitas perbankan, yaitu agen laku pandai yang memungkinkan BUMDes untuk bertindak sebagai perpanjangan tangan Samsat melalui aplikasi Samsat Budiman yang tadi sudah dijelaskan sama Bu Risa. Kemudian juga dalam menerima pembayaran pajak kendaraan bermotor, sehingga pelayanan menjadi lebih mudah dan dekat dengan masyarakat di desa. Jadi ada tadi disampaikan aplikasi laku pandai Mas. Nah, ini menarik ini ya. Artinya masyarakat terkhusus Banyumas kan mungkin nggak tahu ada datanya nggak. Apakah semua masyarakat Banyumas sudah punya handphone semua? Wah gitu ya. Jadi sekarang kan sudah melek IT ya, artinya gadget itu kayak saya kira setiap rumah ada ya.
Mungkin ya. Mungkin aja. Ya, mungkin. Belum ada datanya. Artinya ini memberikan peluang ya. Dengan aplikasi ini kan harapannya kan menjangkau seluruh masyarakat Banyumas gitu ya. Nah, apa aja aplikasi ini yang mungkin bisa disampaikan? Iya, yang pertama untuk di layanan di Laku Pandai sama dengan layanan yang ada di ATM Bank Jateng. Contohnya yang pertama bisa untuk setoran dan penarikan dana, kemudian transfer antar Bank Jateng dan bank lain ya. Kemudian juga pembayaran pajak daerah seperti yang pertama tadi ada pajak kendaraan bermotor, PKB, e-tax, kemudian retribusi pasar. Kemudian juga untuk pembayaran mahasiswa juga di universitas seperti itu di Bank Jateng juga bisa. Yang di Banyumas sudah ada, yang pertama itu ada di Unsud, UIN, Unwiku, dan juga Universitas Harapan Bangsa. Kemudian juga untuk pembayaran multi payment di kami juga bisa melayani untuk pembelian atau pembayaran tiket KAI, kemudian Transvision, MNC Vision, Internet Telkom, kartu Halo Pasca Bayar, Garuda Indonesia, dan juga belanja online. Banyak banget ya Mas ya. Kemudian juga rekan-rekan kami bisa juga untuk pembayaran listrik dan PDAM, terus juga pembelian pulsa termasuk pulsa Telkomsel, Indosat, Excel, dan lain-lain. Tadi yang menarik tiket kereta juga ya, artinya memang bisa terkoneksi dengan pihak KAI ya, jadi artinya mungkin dengan maskapai macam-macam ya. Jadi dengan satu aplikasi ini bisa melayani banyak hal ya, termasuk bayar SPP bareng bisa ya, KT bisa, gitu ya Pak? KT bisa. Oke ya, ini luar biasa ini ya. Jadi agen Laku Pandai memang sekarang era aplikasi yang tentunya bisa mempermudah masyarakat gitu ya. Dan harapannya memang itu yang diharapkan gitu ya, dengan kerjasama dengan Samsat Budiman tadi ya. Ya mungkin lanjut ke BUMDes ini ya. Ini kok bergabung dengan BUMDes BUMDes itu bergabung dengan Samsat Budiman gitu Mas. Mungkin awal mulanya Mas. Ya, saya cerita dulu awal mulanya. Dulu kebetulan saya dapat undangan dari PPD untuk sosialisasi Samsat Budiman. Terus di situ kan dijelaskan tahapan-tahapan untuk mengikuti Samsat Budiman, dan saya tertarik karena saya yakin masyarakat di desa kalau misalkan bisa mendapatkan layanan bayar samsat lebih dekat, lebih cepat, saya yakin mereka akan merasa terbantu. Jadi antusias saya juga besar sekali untuk mengikuti atau ambil program dari Samsat Budiman. Jadi saya dapat mengisi secara administrasinya, diisi semua kelengkapannya. Setelah itu ya kita kerjasama sama UPPD untuk ikut Samsat Budiman. Terus kita juga ada kerjasama dengan Bank Jateng karena memang pembayarannya ngelingnya langsung ke Bank Jateng seperti itu. Jadi membumikan Bank Jateng sama Samsat Budiman. Pasti ada tantangan dan kendala awal mula dalam penerapan Samsat Budiman di desa Sekapat ini ya. Iya, kalau untuk tantangannya sebenarnya ya lumayan banyak karena di awal pasti orang atau masyarakat di desa kan masih awam, apa sih Samsat Budiman? Nah, itu menjadi tantangan kita di BUMDes. Jadi teman-teman di BUMDes melakukan sosialisasi termasuk door to door ke warga sekitar. Jadi kita melakukan door to door warga sekitar kan nggak tahu, dikirain kita malah debt collector gitu naiki gitu kan. Jadi sambutannya beragam, tapi intinya semangat kita untuk membantu masyarakat bahwa layanan masyarakat bisa lebih dekat, lebih gampang, dan ketemu dengan teman istilahnya keluarga sendiri karena satu lingkungan kayak gitu. Jadi kita tidak patah di situ, tetap semangat. Ya akhirnya mereka malah bisa menerima dan mereka merasa terbantu. Ternyata bayar pajak itu semudah itu, nggak harus ngantri-ngantri. Contoh kalau di tempat saya kan lumayan jauh kalau harus ke Samsat Pusat ya. Nah itu sudah memotong waktu dan pastinya sudah memangkas biaya juga. Dan mereka tuh datang ke tempat kita lebih ke keluargaan. Nah kalau contohnya mau ke Samsat Induk pastilah nggak mungkin pakai celana pendek, celana kolor. Nah kalau di tempat kita karena merasa bahwa oh ini warga sendiri
mau dari sawah atau mampir dari sawah pakai singlet juga kita oke gitu. Open ya. Iya, jadi mereka merasa terbantu, merasa bahwa Samsat itu lebih dekat. Iya. Gitu. Jadi kayak ngomong dewek ya. Iya, terus. Samsat apa di Samsat BUMDes ya, Bumdes, BUMDes sejahtera tadi. Mitra Sejahtera ya. Jadi antusiasmenya luar biasa ya Mas dan responnya ya. Padahal tadi kan Samsat Budiman kan 2022 ya. Nah ini kapan Pak kalau gabung dengan BUMDes? Kebetulan yang pertama yang bergabung ada di BUMDes di Kabupaten Banyumas pertama. Iya. Mitra Sejahtera ini. Mulai 1 November 2022. Iya. Itu udah langsung gabung. Langsung gabung diresmikan oleh Bupati waktu itu. Oh, Masya Allah luar biasa ini. Artinya sekarang yang nyusul udah berapa BUMDes Banyumas? Se-Kabupaten Banyumas. Ya. Kalau untuk BUMDes sendiri itu yang terdaftar 35. Tapi kalau yang bergabung dengan Samsat Budiman 35 BUMDes tergabung, yang saat ini masih aktif Transat itu ada 27. Okay. Nah, tapi kalau Samsat Budiman di Banyumas itu tidak hanya BUMDes, ada PT BPR PKK juga, jumlahnya 25. Karena tadi kan Samsat Budiman kan badan usaha digital mandiri. Dia tidak hanya BUMDes, tapi bisa juga BUMDesma atau mungkin koperasi, terus termasuk PT BPR PKK itu juga badan usaha tergabung di dalam Samsat Budiman. Nah, jadi kalau nyambung tadi ya, artinya apa persyaratannya sih, prosedur untuk bergabung ke Samsat Budiman? Artinya tidak menutup kemungkinan yang lain kan? Iya, betul. Tidak hanya BUMDes, mungkin loh ya. Iya, betul. Jadi bisa yang lain, misalnya apa persyaratannya itu? KDMP juga bisa bergabung di sini karena kebetulan di Kabupaten Banyumas itu belum ada KDMP, Koperasi Desa Merah Putih itu belum ada yang bergabung. BUMDes sendiri kan tadi baru 35 terdaftar. Berarti masih ada 266 BUMDes yang belum bergabung. Masih banyak banget ya. Banyak. Untuk prosedurnya sendiri itu yang pertama mengajukan permohonan kerjasama ke UPPD Kabupaten Banyumas. Surat permohonannya itu nanti dilampiri sama, kalau BUMDes berarti SK pembentukan dari kepala desa dan penunjukan direktur BUMDes. Kalau yang lain kayak koperasi mungkin akta pendirian gitu. Kalau misalnya sudah ada NIP dan AHU bisa juga dilampirkan. Tapi minimal itu ada akta pendirian atau SK pembentukan. Kemudian yang kedua prosedurnya itu nanti diverifikasi oleh tim UPPD Kabupaten Banyumas. Gitu ya. Diverifikasi persyaratannya tuh memenuhi persyaratan atau tidak. Dari lokasinya itu kita diutamakan yang jauh dari Samsat. Malah gitu ya? Iya, yang jauh dari Samsat. Kalau dekat kan nanti saingan, malah lari ke Samsat, gitu. Yang jauh dari Samsat. Gitu. Contoh ini Sikapat kan, kalau misalnya dari Sikapat Sumbang mau ke Samsat Induk atau ke itu kan lumayan agak jauh ya Mas. Betul. Jadi Gumelar gitu. Sudah ada juga Bu? Gumelar belum ada yang bergabung baru. Ini silakan ini teman-teman Gumelar ini ya. Nanti lihat podcast NH ya. Nanti ada penjelasan dari Mbak Riza ya terkait dengan bagaimana BUMDes atau mungkin organisasi lain ya. Nah, nggak harus BUMDes kan? Nggak harus BUMDes. Ya, KDMP bisa boleh. nanti ya. Mungkin dilanjut Mbak. Tadi ketiga ya. Iya, ketiga tadi kan yang kedua diverifikasi. Diverifikasi itu tadi lokasi, kemudian juga dari SDM. Jadi harus ada petugas yang bisa mengoperasikan komputer internet dan standby pelayanan gitu, standby pelayanan rutin gitu, ada SDM-nya. Karena katakanlah ada semuanya prasarana dan sarana prasarana tapi nggak ada SDM-nya, nah itu juga tidak bisa jalan. Terus kemudian tentunya ada sarana prasarana, tempat pelayanannya memadai. Kemudian untuk peralatannya sendiri ada komputer atau laptop, kemudian printernya yang berwarna. Karena nanti untuk nyetak outputnya TPPKP itu berwarna, terus webcam itu untuk nanti foto atau scan berkas STNK, KTP gitu atau swafoto. Kemudian tentunya ada jaringan internet gitu. Nanti kalau sudah terverifikasi lengkap memenuhi persyaratan, baru melakukan perjanjian kerjasama teknis. Perjanjiannya itu ada dua, satu antara badan usaha itu dengan UPPD dan antara badan usaha dengan Bank Jateng terkait aplikasi pembayarannya menggunakan Laku Pandai gitu. Jadi pakai aplikasi Laku Pandai Laku tadi ya. Artinya
itu paket. Satu paket. Mungkin saya wakili pertanyaan ini, mungkin teman-teman BUMDes sama atau yang lain. Tadi yang disampaikan Mbak Riza tadi, alat-alat tadi, ya, infrastruktur lah, itu disediakan atau dibantu atau disediakan oleh BUMDes. Ya kan nanti BUMDes kan masih banyak nih yang belum gabung. Siapa tahu atau di support awal, tapi nanti bayar sambil dicicil misalkan, mungkin disampaikan Pak, biar clear. Jadi tadi di latar belakang kan karena banyak tadi ya. Di latar belakang kan kami sampaikan bahwa sebenarnya ini kurang nih titik layanan. Tapi untuk menambah titik layanan Samsat itu kami punya keterbatasan SDM. Kalau misalnya mau menambah titik layanan dari Samsat sendiri gitu ya, keterbatasan SDM dan keterbatasan sarpras. Oh. Kalau kami memperluas titik layanan sampai desa-desa dengan Samsat sendiri tanpa kolaborasi lah ya. Kolaborasi. Itulah kenapa kita awal mulanya latar belakang ada Samsat Budiman, keterbatasan itu tadi, maka kita berkolaborasi dengan badan usaha itu. Jadi secara otomatis tadi peralatan perlengkapannya itu disediakan oleh badan usaha. Jadi itu jelas kan, artinya memang syarat itu mutlak. Jangan nunggu aku mau ikut tapi dibantu sarplasnya ya, nggak bisa, belum mungkin lah. Siapa tahu nanti ke depan karena Samsat Budiman sudah berkembang gitu ya, punya layanan untuk memperluas titik ya, terus dikasih layanan mungkin gitu ya, kita doakan ya Mas ya. Lalu juga hubungannya dengan ini Mas, artinya apakah ada insentif Mas? Bagi mitra Samsat Budiman yang memiliki performa tinggi, kan harusnya kan ada ya Pak. Seperti apa nih Pak? Iya, kalau dilakukan dia sendiri ada Bapak Om NH. Jadi yang pertama berdasarkan frekuensi transaksi maksimal 1.500 transaksi, frekuensinya itu transaksinya dikalikan Rp500. Baru nanti kayak ada dinilai gitu ya, ada indeksnya ini ya. Terus juga berdasarkan transaksi maksimal 50 juta, nanti nominal transaksinya dikalikan 1%. Itu lebih besar lagi. 50 juta, iya Mas, tak tekal lagi Mas. Ini sudah ya? lama ini ya, BUMDes Mitra Sejahtera kan hampir sudah berapa tahun? 3 tahun ya, jalan ya Mas ya. Tadi yang disampaikan benar ya Mas ya, biar nanti yang lain tertarik. Benar. Manfaatnya. Jadi kita dapat manfaatnya adalah satu, pertama kita BUMDes ini kan badan usaha milik desa Pak. Jadi kita butuh brandingan. Nah kita kerjasama dengan Samsat, kerjasama dengan Bank Jateng. Ibaratnya kita di branding sama kedua instansi ini, mereka sudah punya nama. Jadi brandingan kita jauh lebih gampang, memudahkan kita untuk memberikan semacam edukasi ke masyarakat karena produknya sudah produk bonafit lah istilahnya gitu. Nah di samping itu buat BUMDes ada profit yang bisa didapatkan dari dari Bank Jateng juga ada komisi, komisinya komisi untuk jumlah transaksi, terus ada komisi untuk setiap transaksi. Karena kan ada admin ya, ada admin yang dibuat kita, jadi setiap transaksi juga langsung mengandung nilai rupiah yang bisa didapatkan oleh BUMDes, Pak. Di samping nanti bulanannya hitungan untuk jumlah transaksinya juga ada. Terus ada beberapa kita juga disupport banyak hal dari UPPD sama Bank Jateng kayak gitu. Terus kita dapat juga bantuan hadiah ya Bu. Souvenir juga kita dibantu. Terus untuk promosi juga kita dibantu dari UPPD, spanduk juga dibantuin. Kadang-kadang dari pihak UPPD Samsat membantu ketika di tempat kita ada kumpulan. Kadang-kadang kan kalau mendatangkan langsung dari sana, kepercayaan pasti akan meningkat. Nah, itu dari pihak UPPD juga sering membantu untuk mengisi acara kumpulan-kumpulan untuk sosialisasi seperti itu. Kita merasa terbantu sekali seperti itu. Cocok berarti ini ya. Artinya BUMDes yang belum gabung tadi ya,
dengan best practice-nya lah ya. Jadi yang hadir di Inhap Podcast ini yang terbaik nih ya. Yang lain juga baik ya. Gitu ya. Oke, jadi memang kalau layanan ya, saya tanya ini sama Mbak Riza ini ya. Layanan apa namanya? Proses pembayaran pajak ya. Kendaraan yang di Samsat Budiman ya. Apakah sama seperti di Samsat ya? Di Samsat utama ya, Samsat, proses dan konvensional ya. Ya konvensional lah gitu lah. Ya. Jadi agak sedikit berbeda karena Iya. seperti ini Om Eunhard. Jadi kalau di Samsat itu kan petugasnya itu wajib ada satu polisi ada kalau di Samsat ya. Iya. Di Samsat itu ada polisi, Iya. ada dari UPPD atau Bapenda Provinsi, kemudian ada dari Bank Jateng. Iya. Nah, 3 unsur. 3 unsur di mana masing-masing memiliki kewenangannya Iya, sendiri-sendiri. oke. Nah, sedangkan di Samsat Budiman ini misalnya di BUMDes kan hanya ada petugas BUMDes. Nah, maka di situ akan sedikit berbeda dengan di Samsat gitu prosesnya. Jadi dari pertama untuk pendaftaran kalau di Samsat itu kan langsung menyerahkan ke petugas, nanti petugas memverifikasi secara langsung kan. Kalau di Samsat Budiman itu petugas dari BUMDes ini yang harus input gitu loh, mendaftar di aplikasi web Samsat Budiman tadi. Tanpa polisi? Kan polisinya online nanti. Oh, Jadi tetap ada unsur dari- polisi tapi ngawasi online. Polisinya dari Ditlantas Polda langsung malah Om. Oh. Jadi bukan kan ini kalau misalnya Samsat Banyumas kan polisinya dari Satlantas Polresta Banyumas. Nah kalau Samsat Budiman ini nanti ada verifikatornya tuh dari Ditlantas Polda Jateng. Jadi dia Tapi kan nggak harus real time kan? Real time. jadi Real time itu langsung. Misalkan gini, di BUMDes Mitra Sejahtera ada masyarakat mau bayar pajak. Nah, ketemu pegawai. Nah, satu ya. Nah, perannya polisi tadi ya? Online ini gimana? Nah? Ini jadi petugas BUMDes tadi nginput di dalam aplikasi itu mendaftarkan nopol, kemudian 5 digit nomor rangka terakhir. Oke. Terus kemudian diupload itu foto STNK-nya, foto STNK, KTP, kemudian yang terakhir foto diri pemiliknya bersama dengan KTP-nya. Oke. Nah ini nanti di proses upload, Ya. setelah itu akan melalui verifikasi dari petugas Ditlantas Polda Jateng. Nah di Ini sini unsur ininya Unsur polisi ini. yang langsung dari pusat dari Semarang ya, dari Jateng dari ya. Polda Jateng, Polda dari Jateng. Ditlantas Polda Jateng Terus itu memverifikasi. Nanti kalau sudah terverifikasi sama Ditlantas, maka nanti akan terbit ID billing. wah ini. Nah, ID billing. Itu hitungannya detik ya? Nggak jam ya? Kasihan nanti setelah macul ya. Masih setelah macul layanan di Pondok Bahan ya. Tergantung antrian se-Jawa Tengah Om kalau itu. Nah, Kalau ini. misalnya sepi bisa cepat ya Mas Rusito. Tapi kalau lagi memang Ya. antriannya tidak terlalu crowded bisa cepat. Ya. Tapi kalau lagi banyak ya menunggu gitu. Ya. Nanti kalau sudah terverifikasi ID billing itu dibayarnya pakai aplikasi Bank Jateng Laku Pandai gitu. Nah, dari Bank Jateng verifikasi juga. Enggak, langsung. Kalau Di kalau sisi di sistem laku itu langsung ya. langsung ID billingnya dimasukkan, langsung auto debit, motong saldonya di Laku Pandai. Ya. Setelah itu nanti setelah proses terbayar, nanti langsung download invoice dan ETP PKP. Nanti wajib pajak itu bayarnya sesuai yang ada di invoice itu, gitu. Tapi bukti pembayarannya itu bukan invoice-nya itu ya. Nanti setelah invoice itu terbit, kemudian di ETP PKP-nya di-download, ajukan pengesahan. Nah, diverifikasi ya. Diverifikasi lagi oleh Ditlantas Polda Jateng tadi. Balik lagi. Ya untuk pengesahannya perlu verifikasi gitu. Terus nanti setelah terverifikasi bisa di-download itu pengesahannya berupa QR code yang ditempel di kolom pengesahan. Nanti ada petunjuknya harus ditempel di kolom yang mana. Nah, terus untuk notis pajak yang biasanya di Samsat itu kalau di Samsat Budiman itu ETP PKP atau SKKP digunting sesuai dengan petunjuk itu menggantikan notis lama yang sudah tidak berlaku. Jadi prosesnya itu selesai di tempat gitu. Dan meskipun ini pengesahannya berbeda ya berupa QR code dan tadi ETP PKP-nya itu dicetak pakai kertas HPS biasa, tapi dinyatakan sah oleh tim pembina Samsat Jateng. Artinya nanti itu sudah jadi apa ya bukti ya. Bukti pengesahan yang sah
bisa di-scan sama kepolisian kalau misalnya pas ada operasi itu bisa di-scan untuk keabsahannya. Dan untuk bukti pembayarannya juga berlaku. Itu perlu dicetak nggak? Dicetaknya sama di itu petugas ya. Iya, tidak Indes. perlu ke Samsat lagi. Jadi cetaknya di Samsat Budiman itu selesai. Harusnya ke depan nanti juga nggak usah dicetak ya, paperless. Keren ya. Berarti pakai PDF gitu. Kan bisa, iya PDF. Kan nggak ngirit kertas loh. Ngirit nggak usah pakai printer juga nanti ya. Oke. Nah, tapi memang kita masih budaya fisik ya. Suatu saat mungkin single sign on di Indonesia ini ya, satu kartu untuk semua. Nah, itu harapannya seperti KTP itu. elektronik nggak usah dicetak, tapi pakai aplikasi. Iya, harusnya gitu ke depan. Itu lebih simpel gitu ya. Nah, saya mungkin menarik tadi. Proses sampai cetak itu berapa menit? Kayak gini, karena memang banyak faktor. Rata-rata aja, rata-rata aja. Yang normalnya aja. Jangan yang loadingnya lama. Normalnya 5 menit juga bisa selesai. Nah ini saya karena memang ini kan berbasisnya online. Jadi begitu kita enter ya di sana sudah langsung muncul kayak gitu. Kalau saya pernah di Samsat bisa, waduh jam 2 nanti kesini lagi ya mas, aduh kerja pagi jam 9 gitu ya, datang ngantri duduk. Nah, ini 5 menit keren ini solusi ini ya. Tapi di tempat kita kan juga ada, karena ini berbasis internet, kalau misalkan ternyata jaringan lagi bermasalah. Oh itu di luar. Kita ada solusinya Pak. Apa nih? Ada solusinya. Ini Jadi segala kendala ada solusinya. ada solusinya. Karena ini kan dekat dengan masyarakat, kayak teman sendiri, keluarga sendiri. Jadi kadang-kadang kalau misalkan lagi ada kendala seperti itu, tidak menutup kemungkinan. Pasti dalam perjalanan pasti kita menemukan kendala. Ya. Jadi kita solusinya, kalau misalkan memang prosesnya lama, kita sampaikan, Pak, Bu, D, adik, kakak, bisa ditinggal. Bapaknya ketinggalan ya. Bisa ditinggal, nanti mereka meninggalkan nomor telepon. Itu kita menyampaikan kalau misalkan sudah jadi, kalau misalkan mau diambil kembali, bisa. Atau kalau misalkan, oh saya nggak ada waktu, kita bisa jemput bola, istilah nganter. Diantarkan ke rumahnya wajib pajaknya. Jadi tenang, wajib pajaknya tinggal pulang, nanti selesai kita anterin tanpa biaya tambahan. Itu adalah bagian dari servis dari BUMDes. Keren ini ya. Iyalah mau tanggane dewek ya. Padahal mati internet ya. Disit ya. Mulai disit bayar kan. Kok ngono kamu tak terkait bae kok. Kurang lebih gitulah ya. Nah, yang penting kan ada solusi dan mereka senang. Iya. Dia nggak usah mengorbankan waktu ke Samsat Pusat. Betul. Ya. Apalagi yang ke Meranjen kana ya. Wis arep panen duren gitu ya. Malah kon bayar pajak suwe manen ya. Aduh, manen tekan kene kurang syaratnya. Aduh. Jadi luar biasa nih ya, Samsat Budiman ini jadi solusi gitu ya untuk masyarakat luas ya, khusus di Banyumas dan Jawa Tengah gitu ya. Nah, mungkin Mas B ini ya. Inovasi ya. Nah, adakah inovasi lanjut dalam layanan aplikasi Laku Pandi ini? Untuk selanjutnya inovasinya yaitu bisa untuk top up e-wallet dan juga pembayaran BPJS Kesehatan, Om. Jadi artinya yang di Budiman Mitra Sejahtera BUMDes ini boleh juga untuk pakai itu. Bisa. Nah, sebentar. Ini setiap pembayar pajak nggak harus punya rekening bank Jateng kan? Enggak. Oh, tapi promosi kan, dapat komisi. Itu maksud saya. Secara tidak langsung, ya kan? Nah, tapi nggak wajib ya? Nggak wajib ikut jadi nasabah enggak kan? Nggak, kalau yang wajib jadi nasabah adalah badan usahanya. Badan usahanya pasti kan harus. Iya. Saya tanyanya tadi pembayar pajak. Nah, jadi nggak harus kan? Nah, karena tapi kalau mau bayar pembayaran BPJS Kesehatan, e-wallet itu kan harus jadi membernya, rekeningnya nasabahnya Bank Jateng, gitu. Enggak. Tidak. Sistemnya kan nanti dari agen Laku Pandinya nanti tinggal menginput aja transaksinya. Nanti masuk seperti pembayaran PBB. Oh ya, artinya masyarakat yang di Sikapat ini membayar BPJS lewat ini juga. Iya, betul. Oh, berarti di samping
untuk Samsat Budiman, bisa BPJS, bisa e-wallet. Ya, pakai agen ini, agennya BUMDes. Gitu. Pakai aplikasi tadi, Laku Pandai yang sudah dipunyai oleh gitu. Iya, betul. Yang dipunyai oleh BUMDes Mitra Sejahtera atau BUMDes apapun yang sudah kerjasama lah, gitu ya maksudnya ya. Iya. Nah, begitu, Mas? Betul. Nah, jadi memang satu kerjasama tapi outputnya banyak. nah itu jangan hanya satu. Mana-mana yang nungguin tok sing pajak ngono ya. Padahal layanan lain banyak mungkin ya. Tadi termasuk bayar listrik juga kan? Bisa. Nah, tadi kan disampaikan tadi layanan aplikasi apa tadi Laku Pandai tadi kan banyak banget tadi ya. Ya, artinya biar cuannya keluar lagi persenannya gitu ya. Karena target tadi 50 juta ya Mas ya? 50 juta. Nah, supaya lebih banyak insentifnya. Iya, dari BUMDesnya itu ya. Dan BUMDesnya kan timnya berapa Mas? Kalau saya di kantor ada timnya ada 3. 3. Semakin sedikit semakin oke ya. Tapi ya. Sampai jam berapa buka? Kebetulan kita buka di setiap hari. Kalau untuk hari Senin sampai dengan hari Jumat itu di jam 8 sampai dengan jam 3. Terus untuk hari Sabtu dan Minggu itu di jam 8 sampai dengan jam 12. Tapi tidak menutup kemungkinan ya itu tadi kita memang pelayanannya karena pelayanan merakyat lebih dekat. Yo, kalau ada yang ke rumah juga kita layani karena kan kita juga ada laptop. Tidur pun duduk-duduk ya Mas mau Bisa. Luar biasa ya. Kalau misalkan nggak sempat ke BUMDes, kering mau dilayani di rumah juga kita bisa. Iya. Bawa laptopnya ke sana, transaksi di sana bisa. Atau lebih nggak usah pakai lap pulsa Bapak, kentongan Mas. Kentongan berapa kali berarti udah siap layanan. Siap. Pembisa penontonnya luar biasa nih. Oke ini Mbak Riza ini ya. Tadi banyak hal ya memang dalam perjalanan ya pasti ya ada tantangan dalam implementasinya ya. Apa tantangan terbesar Mbak dalam implementasi layanan seperti ini? Tantangannya dan sekaligus upaya yang harus kita lakukan ya. Solusi. Itu yang pertama adalah membangun kepercayaan masyarakat. Trust. Ya. Membangun kepercayaan itu tidak mudah. Jadi gimana caranya masyarakat itu bisa percaya bahwa Samsat Budiman ini adalah solusi terbaik untuk pembayaran pajak yang lebih dekat, bisa lebih dekat ke wajib pajaknya. Yang kedua juga outputnya itu meskipun tidak sama dengan di Samsat, tapi itu berlaku sah, dinyatakan sah oleh tim pembina Samsat Jateng. Jadi itu yang selalu kita upayakan. Setiap ada kesempatan kami sosialisasi, entah itu secara masif di desa, kecamatan, ataupun kita sosialisasi gabungan dengan tim pembina Samsat dengan menyebar leaflet di jalan-jalan seperti itu, di medsos dan lain sebagainya, itu selalu kita upayakan. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana meningkatkan pelayanan prima agar Samsat Budiman ini lebih disukai atau dipilih oleh masyarakat. Dan itu perlu kerjasama baik dengan petugas Samsat Budimannya itu sendiri dan juga upaya peningkatan agar bisa lebih cepat dari tim pembina Samsat di Jawa Tengah. Biar tadi seperti yang diharapkan 5 menit selesai gitu ya Mas Kasita. Yang diharapkan itu harus di branding gitu ya. 5 menit selesai. Layanan Samsat Budiman 5 menit selesai. Dan itu yang masih terus kita upayakan. Masih terus diupayakan oleh tim pembina Samsat di Jawa Tengah. Kemudian dan yang nggak kalah penting juga memperbanyak atau memperluas jangkauan. Karena kan ada berapa tadi Mbak? Di tadi kan Banyumas kalau itu ada dari 61 itu kan yang aktif hanya 27 plus ya, 25 yang PPRPK. Masih ada 266. 266 BUMDes belum kerjasama. Kalau untuk KDMP tadi 331 belum ada yang bekerja sama. Belum ya? Belum ada. Kalau setiap desa ada Samsat Budiman, kan masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh ke kota dan nggak perlu antri di Samsat gitu. Jadi cukup ke. Iya tadi saya cerita tadi saya ngalami Mbak. Dan baru tahu kalau ada di desa, nggak tahu nanti di desa saya nanti tak tanya BUMDesnya ada nggak tadi. 5 menit selesai. Di podcastnya ini kemarin promosinya 5 menit selesai loh. Itu tantangan yang harus diupayakan. Iya, keren itu. Iya, ya karena udah digital bahkan di rumah aja. Bisa nanti mungkin ke bisa, depan. itu kan Nggak usah
ke BUMDes lagi, keren lagi Mas. Maksudnya BUMDesnya datang satu-satu. Ada inovasinya juga ya Mas. Termasuk si Kapat itu jemput bola. Nah kalau itu juga nanti inovasi itu yang dari Samsat Budiman itu khususnya untuk Samsat Budiman yang tapi berprestasi. kayaknya santai aja mah guys, jangan kedip kolektor. Nanti wah malah dikeruyuk lagi. Untuk jemput bola itu juga dibantu difasilitasi ada bantuan operasional. Jadi ini salah satu inovasi Samsat Budiman di Kabupaten Banyumas itu untuk meningkatkan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor sekaligus memotivasi untuk peningkatan transaksi. Itu UPPD Kabupaten Banyumas berkolaborasi dengan Pemkab Banyumas dan juga nanti Bank Jateng itu untuk memberikan reward bagi Samsat Budiman terbaik. Itu akan nanti mendapatkan reward berupa 3 unit sepeda motor untuk tadi 3 Samsat Budiman terbaik. Dan juga ada bantuan operasional berupa laptop dan printer portable. Dikasih tak itu? Untuk operasional untuk 15 BUMDes yang bekerja sama baik di Samsat Budiman maupun yang melakukan membantu penagihan piutang door to door. Jadi harapannya itu nanti bisa setelah mengingatkan tagihan pajaknya bisa juga melakukan tadi jemput bola pembayaran langsung atau istilahnya Samsat gendong. Jadi nanti bisa selesai di tempat karena bawa laptop sama bawa printer portable. Selesai di rumah wajib pajaknya. Wajib pajaknya nggak perlu datang ke BUMDes atau ke Samsat Budiman, tapi Samsat Budimannya yang mendatangi rumah wajib pajak. Tapi ada pertanyaan ini Mas. Ya, ini terkait dengan ya namanya kondisi keuangan masyarakat kan nggak tahu ya. Ada nggak solusi? Aduh, hari ini lagi nggak ada uang. Besok mana ya? Misalkan ya, atau mungkin dari Bank Jateng Mas. Ada nggak? Dipinjemin dulu Bank Jateng boleh nggak? Misalkan, kan nyicil jadinya kan? Nanti paling kita adanya kredit kayak kurus seperti itu. Kalau yang memiliki usaha boleh. Kalau yang memiliki usaha boleh. Misal BUMDes Mitra Sejahtera ngawari durung duitnya apa priwe dipinjem ning Bank Jateng di situ Pak. Misale, enggak ya? Belum. Untuk sementara sih belum, tapi belum. biasanya biar masyarakat wah enak ya belum duit dipinjemin maneng. Wah, tapi yang penting kan pajaknya. Mungkin kalau urusan bayar nasab customer atau wajib pajak urusan nyicil ke bank urusan dia, yang penting kan kena atau enggak begitu? Izin menambahkan kalau mungkin si Kapat karena memang belum ada unit usaha simpan pinjam ya, jadi belum bisa. Tapi kalau BUMDes lain ada juga. Ada yang punya unit usaha simpan pinjam gitu kayak yang di Dawan Kulon gitu. Itu sudah ada. Itu ada solusi, maksudnya ternyata belum ada cukup atau belum ada bisa dibayar tempo seperti itu ada. Terus yang Samsat Budiman BPR BKK juga bisa difasilitasi dengan pembayaran tempo tadi juga bisa. Jadi ini kembali lagi tergantung dari masing-masing badan usahanya apakah punya unit simpan pinjam atau tidak. Iya, begitu. Atau nambahin Mas terkait dengan ini tadi. Ada banyak kan ada solusi. Ada teknologi kan fungsinya untuk itu ya Mas ya. Kalau kita sih sebenarnya sudah mengingatkan karena kita juga punya WA Blast, jadi untuk teman-teman wajib pajak yang kemarin pajak contohnya tahun kemarin pajak di kita punya datanya, terus kadang-kadang kita juga minta ke UPPD untuk data wajib pajaknya. Nah itu kan ada nomor teleponnya, kita selalu mengingatkan jauh-jauh hari. Contohnya nanti bulan depan nih sudah ada yang mau jatuh tempo, kita sudah ingatkan. Ada warning ya? Iya, karena memang keterbatasan kita tadi, jadi saya mending mengingatkan jadi biar nanti enggak tiba-tiba kadang-kadang kan kaget. Buka STNK, tinggal sehari lagi, malah sudah lewat ya. Kita jauh-jauh hari biar mereka juga bisa nabung ataupun siap-siap dulu. Karena bayar pajak bisa 30 hari sebelum jatuh tempo. Jadi bisa diingatkan 30 hari. Kan ada notifikasi handphone kan enak gitu.
dan sudah punya nomor handphonenya udah tercover data semua kan? Iya. Tinggal pakai WA Blast apa itu kan, WA Blast. tinggal set gitu ya, enak ya. Ini bisa pajak ya, ini ya. Kurang 15 hari, Anda 15 hari lagi harus pajak. Ingatkan, terus lama-lama dia kan keri dia. Oh iya, kurang 1 hari nih. Wah. Nah, begitu ya, luar biasa ya. Tapi mungkin untuk menutup podcast pada malam hari ini, apa harapannya Mas? BUMDes dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan. Ya, kalau harapan dari BUMDes Mitra Sejahtera Sekapat, dan saya yakin harapan dari BUMDes yang lain, bahwa lewat Samsat Budiman ini kita bisa jadi lebih besar bersama. Jadi pelayanannya itu jadi satu pintu. Nah ya, kayak pelayanan tadi ada dari Laku Pandai, itu bisa melayani banyak hal kayak gitu. Jadi satu pintu, nanti outputnya adalah masyarakat terbantu. Terus di kita Samsat ini kan karena badan usaha milik desa, dan memang kita harus ada profit. Nah, harapan kita bisa besar bersama-sama. Jadi kita membantu masyarakat, tapi kita juga dapat inputnya adalah kita juga dapat pemasukan seperti itu. Dan kebetulan saya bersyukur sekali karena waktu itu saya ikut yang pertama, jadi dari UPPD juga dengan Bang Jateng juga banyak supportnya. Kita banyak dapat reward. Dari pertama saya juga sudah dapat beberapa kali. Udah beli rumah ya Mas ya? Amin gitu. Amin. Iya, doa itu. Dapat reward. Nah, ini yang terakhir juga nanti kebetulan. Umroh, kasih umroh Mas. Enggak, kalau tahun ini sih rencananya kan nanti kalau yang juara 1, 2 dan 3 dapat motor, Pak. Oh, motor ya. Lumayan alhamdulillah. Iya. Terus dapat tadi yang dapat laptop sama printer juga dapat. Kalau tahun kemarin saya juga dapat. Tahun kemarinnya juga alhamdulillah dapat. Kayaknya harus di-trigger terus ya. Biar semangat gitu ya. Oke. Ada lagi? Cukup. Jadi nanti teman-teman yang di BUMDes yang belum bergabung, jadi buruan bergabung. Karena ini adalah salah satu kerjasama yang menurut saya bisa panjang. Bisa panjang dan membuka peluang yang lain. Nah, saya dulu nggak ngira kalau misalkan bisa dapat motor gitu kan. Tahunnya paling dapat waktu awal-awal kan dapat komisi nanti gitu kan. ternyata kan bisa dapat motor, bisa dapat dispenser, bisa dapat printer. Ini best practice ya BUMDes Mitra Sejahtera Sikapat ya, Kecamatan Sumbang ya. Sudah bergabung sejak 3 tahun yang lalu ya, dan sudah menikmati bonus-bonus istilahnya lah ya. Nah, dan harapannya BUMDes yang lain di Banyumas ya, masih banyak sekali yang belum bergabung, nanti bisa bergabung dengan Samsat Budiman ya, juga dengan Bang Jateng ya. Sekarang Bang Jateng ini harapannya ke depan nanti. Harapannya ke depan semakin mengembangkan BUMDes. Terus juga tadi yang sama Bu Risa belum belum sampai dengan KDMP ya, Koperasi Desa Merah Putih. Yang belum sama sekali itu ya. Bisa bekerja sama dengan Samsat Budiman. Jadi nanti pembayaran untuk kendaraan bermotor semakin luas dan mendapatkan semakin banyak insentif untuk teman-teman dari agen Laku Pandai sendiri. Oke. Terakhir, tadi kan pertama. Dibalikin aja. Dari Mbak Riza ini ya. Jadi karena ini pelaku utamanya ini ya. Artinya yang punya program lah. Pelaku koyo apa aja. Punya program ya Samsat Budiman ya, dalam rangka untuk Provinsi Jawa Tengah ya. Artinya se-Jawa Tengah pakai model ini semua ya, Samsat Budiman ini ya. Nah, harapannya mungkin bisa disampaikan ya. Saya sangat berharap masyarakat di Kabupaten Banyumas, ayo bayar pajaknya di Samsat Budiman terdekat. Lebih dekat, lebih cepat. Nah, luar biasa podcast pada malam hari ini, dan terima kasih sudah datang di NH Podcast ya, Mbak Riza, Mas Bi, dan Mas Rusito ya. Next mungkin akan kita lanjut juga, mungkin sesi-sesi yang lain ya Pak ya, yang lebih seru lagi. Kita tunggu BUMDes dimanapun berada, khususnya di Banyumas, untuk bergabung dengan Samsat Budiman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.